Ibrani 12 ayat 5 terjemahan AYT. Ayat ini mengatakan gini, pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Tuhan. Artinya kenapa ada orang yang kehilangan? Apakah Tuhan memberikan anugerah berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah. Tapi kenapa ada orang yang menghilangkannya? Kehilangan anugerah itu. Kenapa? Karena sikap hatinya yang memilih kepahitan, bukan memilih kasih karunia. Pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Setiap orang yang kehilangan anugerah Tuhan dalam hatinya pasti akan tumbuh akar pahit. Dan ketika akar pahit itu tumbuh, maka efek berikutnya menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Ibrani 12 ayat 15 dari FAYH. Hendaklah saudara saling menjagai. Itu artinya hidup dalam komunitas. Hendaklah saudara saling menjagai, supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Tuhan. Kenapa ada orang yang gagal mendapatkan berkat Tuhan? Karena orang itu gagal menerima kasih karunia. Seperti siapa? Seperti hamba 10.000 talenta. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Artinya apa? Kita harus menjaga saudara-saudara supaya mereka itu gak ada seorang pun yang gagal menerima berkat Tuhan. Yang kedua, kita juga harus menjaga supaya jangan ada kepahitan di tengah-tengah kita. Orang yang kepahitan tidak pernah melihat dari sudut yang benar. Orang yang kepahitan melihatnya dari sudut yang salah. Orang yang kepahitan gak pernah melihat dari sudut dari mana Tuhan memberikan sebuah maksud. Dia gak nangkap, dia gagal menangkap maksud Tuhan. Ayat ini mengatakan dengan jelas, hendaklah saudara saling menjagai. Hendaklah engkau semua saling menjagai satu dengan yang lain. Supaya tidak seorang pun di antara kita gagal mendapatkan berkat dari Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 dari terjemahan IMB. Perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu yang gagal dalam anugerah Elohim. Supaya tidak tumbuh akar pahit yang akan menyulitkanmu dan mencemari banyak orang. Orang yang hidup dalam akar pahit hidup dalam kesulitan yang dibuat sendiri. Orang seperti ini harus kembali. Itulah yang dilakukan oleh Naomi. Dia kembali. Dia memilih hidup dalam kasih karunia, tidak hidup dalam kepahitan. Pilihannya jelas tegas. Gak bisa di tengah-tengah antara kasih karunia dan kepahitan.